Oke, kita mungkin tidak akan familiar with English, but we are going to be familiar with Portuguese. Hola, hola. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sobat Sastra. Yeay! Masya Allah, akhirnya datang juga. Ya Allah. Udah lama ya? Ditulis di komentar ada kali. Mana Miss Rajis, mana Miss Rajis, mana Miss Rajis. Ya akhirnya Alhamdulillah we got his opportunity. Ya Allah, Gitu, kamu Masya gimana Allah. ini anaknya yang sudah digendong? Anaknya sudah digendong. Alhamdulillah Mister, lebih baik setiap hari, lebih baik setiap bangun tidur aku selalu cross check digerakkan. Alhamdulillah bisa lebih geraknya lebih jauh lagi, lebih leluasa lagi insyaallah. Menuju kesembuhan, menuju kepulihan, amin Allahumma. Tapi uniknya I was like hospitalized. Yes, I yes. was hospitalized as well. Actually, you were hospitalized first. Yeah, I was Yes. hospitalized first on Friday afternoon. Yes. And then the The accident accident happened on Monday. On Monday, yes. Yes. And the parents was like, ini Mr. Sastra kok sama Mr. Ais jadi bisa barengan Masya gini Allah, sih. betul ya, gitu. cobaan ya. Ya, Dan di betul. saat yang bersamaan Mistika convocation. Oh iya. Dan kita berdua nggak ada yang datang. Allahu Akbar, itu aku Betul, sedih betul, banget ya betul. Allah, Mistika Yeah, she was sendirian. graduated on the day that I was hospitalized. And on, yes. Dan Mr. Sastra juga sedang berjuang. baru saja terjadi gitu ya. Subhanallah. Iya, betul. Ya Allah, bener ya. Ya, di akhir tahun semoga Allah sedang menguji kita Iya, dan Allah menaikkan betul. derajat kita. Betul. Dengan kesabaran. Dengan kesabaran ini. ini. Insya Allah sabar, insya Allah ikhlas seperti itu, insya Allah. Oke, everyone, thank you so much for clicking this video to start by to watch us. And today, Mister, ada 2 video yang akan kita reaksikan nih. Datang-datang aku kasih kamu 2 video ya. Itu tentang kabar yang datang dari Malaysia. Kabar dari Yes. Malaysia. Oh. Salah satu sekolah Malaysia dinobatkan sebagai the best school in the world. In the world. In the world, ya Allah, kaget aku. In the world. In the world. How? Aku Ya. juga how come gitu kadang-kadang. Oke, we Ya, have, I mean we mungkin have, Asia, oke. we have apa namanya UK, USA, exactly, China, exactly. macam-macam itu kan. Tapi Even Singapore, Even Singapore, right? Iya. gitu kan. So yang- it's the best yes, school in the bener, world. bener kan, secara grafik atau statistik itu kan kualitasnya masih di bawah Singapura kan. Betul, Seperti betul, tapi ini betul. adalah best school in the world, dan itu di sekolah kebangsaan, which is level sekolah dasar. Karena apa tuh? Aku juga nggak tahu. Oke. Aku cuma dapat kabar sekolah terbaik di dunia 2025. Oh, Mister. baru. Yes, karena sebuah penemuan atau inovasi dari murid-muridnya, kepersadaran terbangsa seperti itu. Tanpa bercakap panjang lagi, everyone, kita langsung datang Mr. Aziz dan kita akan berikan dia langsung berita terheboh yang Oh, terjadi di ya. tanah Malaysia. Betul. Masya Allah. Ini heboh 1, 2, 3. Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1 melakar Oh, sejarah Putrajaya. Putrajaya. dinobatkan Sekolah Terbaik Dunia 2025 kategori menyokong kehidupan sihat. Ia hasil kejayaan pelajar yang mencipta aplikasi yang unik lagi berinovasi. Oh, ada aplikasi. For the World's Best School Prize for Supporting Healthy Lives 2025 is SK. Helpy, nama aplikasinya. Wow, langsung di-announce di depan semuanya. Hasil kreativiti pelajar yang membangunkan aplikasi mudah alih Helpy sejak 2023. Helpy memberi sokongan psikososial kepada pelajar serta meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan mental. Wow. Aplikasi ini telah memberi manfaat kepada lebih 1,000 murid. Menteri Pendidikan Fadlin Nasiruddin menyifatkan kejayaan itu bukti sekolah di Malaysia mampu melahirkan inovasi yang diiktiraf Yes, dunia. yes. Apps yang dibangunkan itu adalah apps yang sangat menakjubkan. Helpy ini tujuannya adalah untuk menangani isu kesihatan mental yang bagi saya ini sangat kritikal untuk kita tangani secara bersama, dan ia memerlukan maknanya dari segi hubungan yang baik untuk memahami keseluruhan bagaimana Helpy ini dapat membantu keseluruhan ekosistem sekolah. Betul. Guru pembimbing Muhammad Sahruddin Staba berkata, Helpy Menyokong terbukti kehidupan memberi kesan sihat. positif kepada murid. Melalui pengguna aplikasi Helpy ni di sekolah kami banyaklah dia punya kesan-kesan positif, yang mana melalui aplikasi ni kita dapat lihatlah murid-murid lebih yakin, lebih berani bila mereka nak berkongsi. Ketua projek Muhammad Muhriz Marzuki pula menjelaskan, aplikasi ini dibangunkan And bagi they're just- membantu rakan sekolah mengawal tekanan Sekolah dan kebangsaan. Sekolah kebangsaan level. Banyak sangat dekat
tempat lain macam banyak sangat buku, banyak sangat artikel. So sekarang kan dalam generasi digital, supaya kita buatlah apps supaya nak match dengan budak-budak. As long as the students' mental health is stable, it's really easy for them to learn. Their learning improves as long as they just have a sense of security. Wow, Sebagai pengurusi security. rapat, The wakil English sekolah is ini just akan amazing. menghadiri World School Summit di Abu Dhabi November depan. Di Abu Dhabi, Mister. Wow. Dan ini jadi announce gitu, dari announce langsung di depan Menteri Pendidikan Malaysia juga. Betul. Sekolah ke Malaysia, Betul. Mister. Yang paling mencengangkan adalah mereka sangat peka terhadap isu yang very critical nowadays. Betul. Not only in our region, tapi Betul. juga in the world kan, Globally. gitu. Karena based on every single news that we keep listening to, we keep watching to, itu banyak sekali aksi-aksi kejahatan yang akarnya tuh ternyata dari kesehatan mental gitu ya. Dan biasanya kesehatan mental itu dipicu karena aksi-aksi yang kurang diperhatikan di ekosistem sekolah gitu. Salah satunya adalah bullying ya, Mister. Sekali. Dan ketika tadi dibilang kategorinya adalah kesehatan itu kan biasanya kita taunya langsung kesehatan fisikal gitu ya. Betul, sekitar gigi mungkin, sekitar gitu, badan atau, gitu ya. Kesehatan mungkin pencernaan, mata atau segala macam. Ini mereka secara inovatif gitu ya dan kreatif menelurkan atau melahirkan karya yang menyasar kesehatan mental. Dan they're just a student of sekolah kebangsaan. Mister Sastra. Jadi siswanya juga keren ya, guru-gurunya juga keren gitu ya. Pastinya. Jadi itu sih Mister yang aku lihat dari Malaysia gitu ya. Senantiasa uplifting value-value dari siswanya, bukan hanya tentang sepintar apa kamu belajar matematika, belajar science, belajar social studies atau pelajaran-pelajaran lainnya, tapi sasarannya itu sudah bukan tentang angka-angka dan angka, bisa atau tidak bisa atau tidak bisa, terampil atau tidak terampil, tapi karya apa yang bisa dilahirkan, yang bisa didorong oleh pihak sekolah dan bisa melihat potensi siswa dan akhirnya dilahirkan, dan bukan cuma bermanfaat buat siswa, buat sekolah, tapi juga bermanfaat buat masyarakat yang lebih luas gitu. Dalam hal ini bentuknya adalah aplikasi which we've never think about it. I mean specifically student of elementary school bisa melahirkan karya yang impactnya ke masyarakat dengan sangat luas, apalagi dunia. Gitu ya. Terpikir banget oleh mereka anak-anak ini untuk menciptakan aplikasi tersebut yang mana sangat kids friendly banget nowadays gitu, daripada untuk bertemu dengan orang. Kalau kita bertemu dengan psikologis itu, Mister, kan masih ada rasa malu, masih ada rasa segan, masih ada rasa I'm not going to tell them 100% gitu. Ketika aplikasi, you can just say everything that you want to say because there's nobody in front of you, there's nobody that's going to judge you. It's just an app gitu. So nobody, kamu bisa tulis no name, siapapun, kamu bisa nama alias atau nama palsu kamu, jadi kamu bisa benar-benar mengeluarkan apa isi hati kamu. Betul. Kan karena memang di digital world atau digital era ini memberikan kita pilihan ya, Mister ya. Kalau dulu kan kita mana bisa kita curhat sama dokter, konsultasi dokter secara online gitu kan. Cuma ada psikolog atau psikologis dan dokter ya yang ada di rumah sakit atau ada di klinik-klinik gitu yang paling dekat dengan kediaman kita. Ya kita cuma bisa terpaksa datang ke situ gitu, dan siswa sekolah kebangsaan ini menjawab pilihan tersebut gitu. Jadi ya itu, kita jadi punya pilihan, dan sekolah kebangsaan ini melalui guru-guru dan siswanya terutama memberikan pilihan itu. Dan betul perilaku kita kan seperti dewasa ini kita tahu lebih terbuka di sosial media gitu ya. Justru ya adalah beberapa kalangan atau beberapa orang yang jadi lebih ragu untuk cerita sama orang lain gitu ya. Jadi lebih terbuka, lebih open menjadi diri sendiri bahkan di sosial media gitu. Jadi ya itu bukan sesuatu yang bisa dihindari gitu ya oleh sekolah kebangsaan ini, oleh siswa-siswi ini, tapi justru dijawab menjadi ide dari sebuah inovasi yang efeknya buat orang banyak. Yang sangat bermanfaat untuk siswa-siswa di sekitar mereka juga. Dan kita akan lihat lebih jauh lagi, Mister, seperti apakah bentuk dan fungsi dari aplikasi Helpy, the coolest project Malaysia 2025. Coba kita lihat seperti apa.
Hello and good day everyone. My name is SK Putrajaya Shakima Yusof. Persim. I'm Muhammad Muhri and I'm Irfan Naufal Adha. We are from SK Putrajaya Precinct 11-1. We are going to share our innovation speak in English. entitled Helpy, Very stress fluent. controlling application. Do you know that more than 800,000 people die by suicide worldwide every And year? stating with data, 66% Stating with students data. admit Not the that data. they have thought of suicide aku when they are merinding too actually. stressed. Malaysia YouGov survey shows that 92% from 665 Malaysians employers have admitted to experiencing some level of stress over losing their jobs during the COVID-19 pandemic. While in Just school, child. 36% child, out but of sensitive to 90 this students topic. from secondary school also experience stress over academic achievements. We also have the same issue in our school. Some of our friends are struggling with their own feelings, moving from children into adolescent phase. Some can't describe how they feel and know their emotions, and it leads to distress. To help them, we created this innovation called Helpy. Helpy is an innovation that provides solutions to the bisa dalam bentuk United game, Nations health status. SDG 3 good health and well-being. Through Helpy, we plan to help people to be aware of their feelings, know their emotions, and to overcome their stress through the application. Helpy is built in the form of application. With one single app, you can enjoy 7 different features offered in Helpy. The first feature in Helpy is the feelings game, where you can play games to identify different types of feelings. The game is fun and suitable for someone who needs a space to relax and enjoy. The second feature is a card therapy game, where you can play card games to know your emotions. There are 4 suggested activities that you can use the cards in the application either to play in a pair or in a group. Next, if you ever feel stressed, you can use the stress measurement feature built in this app. Answer the survey and it will tell your stress level. Also, there is a health status survey to help you identify your emotions, stress, and anger. Take the survey to be aware of your problems. In Helpy, there is also a chat assistance function where the chat is linked to an online therapist who can guide and help you with your problems. Wow. Besides, there is a form provided in the therapist consultation feature if you ever need professional help. You can manage your own bookings with the therapist. The last feature is a stress support system. In Helpy, we want to help people who are in stress through our fundraising and campaign. One of our campaigns is A Candy for a Smile to support those who are struggling with stress problems. Helpy is unique and different from normal stress applications. Usual stress applications that we survey focus only on daily activities, health planner, and surveys. However, in Helpy, we help to give awareness to an individual to know and be aware about their health. Start with the feelings game and cards therapy game. It gives space for users to know and be aware of their emotions. Besides, the stress measurement and the health survey provides information to users' health problems, while the chat assistance and therapist consultation give alternatives if they ever need professional help. Wow, aku tahu Mister sekarang kenapa kita kan bingung banget. Aku bilang, they speak in English. The apps is also built in English gitu kan. Jadi memang sasarannya tidak hanya untuk teman-teman yang ada di Malaysia. Jadi ini diikutkan kompetisi ke dunia jika mereka mau membawa aplikasi ini, mau mengenalkan juga ke masyarakat global seperti itu, sehingga bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Betul. Dan look at that interface. I mean interface of the application is very membuat nyaman gitu ya, dia very professional gitu. Tidak terlihat seperti anak buatan dari anak-anak sekolah bangsaan elementary school. Ya tentunya di bawah bimbingan dari guru-gurunya, tapi I mean they are not a professional website builder gitu kan ya, website developer atau application developer gitu, tapi karyanya ini bisa sangat diterima gitu ya. Kita saja melihatnya tuh jadi penasaran gitu ya, misalnya, gitu kan. Is it really built by just elementary school gitu ya, elementary school student. Jadi menurut saya ini tuh bukan hanya sesuatu yang bisa diselebrasi oleh rakyat Malaysia atau anak-anak Malaysia, tapi juga oleh kita sebagai tetangga dari negara Malaysia, menjadikan ini sebagai acuan bahwa perkembangan teknologi di negara tetangga kita yang terdekat ini sudah sampai di situ gitu loh. Dan everything is delivered in English gitu ya. Teknologi berpadu dengan bahasa Inggris, dan itu buka mata kita bahwa anak-anak ini harus siap bersaing atau berkompetisi, atau janganlah bersaing, janganlah berkompetisi, survive
Di dunia yang serba digital ini sangat menuntut kita untuk menjadi person atau individual yang digital savvy gitu. Jadi meninggalkan bahasa Inggris, kita nggak usah ngomongin teknologi, meninggalkan bahasa Inggris itu adalah keniscayaan bagi orang-orang yang meninggalkannya untuk menjadi orang-orang yang buta dan membutuhkan tongkat di masa depan gitu. Karena arus teknologi dan media semuanya sudah sangat secepat itu. Kita hanya dengan sentuhan jari sudah bisa mengakses puluhan atau jutaan atau miliaran berita itu di seluruh dunia, dan itu semua delivered by English. Tapi tenang, kita mungkin belum ada di kita mungkin tidak akan familiar with English, but we are going to be familiar with Portugis. Hola, bonjour señorita. Bonjour señorita. Jadi orang Malaysia udah nggak paham ngomong sama orang Indonesia gitu. Aku juga nggak paham biar apa. Jauh banget. Di dunia manapun itu at least kamu bilang Mandarin, we gonna understand. English, we are going to really understand. Tapi when it comes to Portugis. Mungkin rindu dengan salah satu kolonial pertama ke Indonesia dulu gitu ya, sebelum Belanda datang kan Portugis ya kan. Atau mungkin kalaupun mungkin India, mungkin juga karena India isn't everywhere, tapi atau mungkin apalah gitu, French mungkin lah gitu. Mandarin gitu. Ya kan Mandarin paling itu. Gitu, Mandarin. Ini Portugis. Portugis aku belum dengar gitu. Iya, belum pernah. I don't understand. Kalau French kita masih suka bahkan di kadang-kadang ya. Atau Japanese, atau Japanese tuh lebih make sense kan gitu. Kita pernah colonized oleh kan Belanda ya kan, sama Jepang ya kan, sama Portugis. British juga pernah. Betul. Kenapa gitu Mister ya? Kenapa di antara semua itu? Kenapa ya? Mungkin mau bikin aplikasi nanti berbasis bahasa Portugis gitu mungkin. We never know. Yeah. Kita kan just a beginner gitu just kan. Beginner. Allahu Akbar. Jadi aku nggak bisa bayangkan gitu. Peruntukannya sih, lebih ke peruntukannya ya. Yeah. Maksudnya gini, we are not being realistic by learning Portuguese as a second language gitu ya. Karena kenapa? It's very rare to find, almost never I met a foreigner from Brasilia using Portuguese as well. Betul. And Portugal itself gitu. Jadi even the Portuguese themselves learn to speak in English. Iya kan? To go anywhere. Yeah, as an international language. Yes, gitu. an international language gitu. They realize that their language is not that very popular, so that's why they force themselves to learn English. Yeah. So if you have the decision or policy which based on politics, that will happen. That something will happen. Jadi if you so based on politics, not based on the sake of the improvement of the education of the students or the country, or how? Yeah, it's just because when the president come to Indonesia and our Mr. President said that I decide that students next year, students in Indonesia will learn Portuguese at school as their second language. Right? I mean, sebagai pemimpin negara, apa yang kira-kira dilihat itu yang belum saya ketahui. Apa yang kira-kira dilihat? Apakah memang beliau percaya bahwa nanti di masa depan Portugis akan meledak gitu, ada boom, akan menjadi salah satu kiblat ekonomi dunia gitu ya. Gitu. Aku sih realistik aja gitu. Iya, aku nggak mau gambling gitu loh. Something that belum terjadi, belum happen gitu. Aku nggak mau. Ya udah, kita jalan aja yang sudah, dunia ini sudah saat ini terjadi, sudah lakukan gitu. Kita dibikin bingung sih Mister sebenarnya gitu. Let's go learn to Malaysia gitu ya. Kita pelajari semuanya, tabung haji, transportasi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan minyak dan gas bumi gitu ya. Kita semuanya belajar. Dan pengelolaan New Capital Jaya, dan kita sedang membangun IKN Nusantara. Ya belajar. Ya kan bahasa mereka kan Melayu dan Inggris dong, ya kan yang paling ini. Terus lagi disuruh belajar ke sana gitu ya, lagi disuruh belajar ke Eropa atau belajar ke negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, disuruh geser, Portugis loh. Portugis. Terus gimana belajar ke negara-negara itu yang sudah diimbau di pertama kali. Jadi memang
apa ya, kalau policy diambil dengan sangat reaktif gitu ya. Setiap ada, ntar kalau ada negara dari Zimbabwe, exactly my thoughts. takut mau collab sama Zimbabwe gitu. Tiba-tiba belajar bahasa Afrika gitu. As your third language gitu. Sama negara Afrika bahasa Zulu gitu ya. Ya Allah tuh. Never know. Wakanda forever. Without disrespecting other languages ya, tapi yes. Now we are talking about how urgent we are required or we are encouraged to learn that particular language gitu. Karena semua penguasaan bahasa itu akan membuka kita atau leads ourselves kepada keterbukaan diri kita pada teknologi juga yang seperti tadi anak-anak ini ciptakan. Betul. Aku nggak terlalu banyak keluar sampai ke Eropa juga sih, tapi aku cuman beberapa Asia Tenggara. Itu aku nggak pernah lihat level-level daripada bahasa itu penunjuk jalan gitu di train stations atau di airport itu paling ada Arab. Ada Arab. Ini di mana misal? Di Malaysia? Di manapun di luar negeri gitu kan. Ada Arab, ada Mandarin. India pun ada. Pernah ketemu. Kemudian Jepang. Ada. Kadang-kadang French juga ada. Kadang-kadang French. Portugis ya. Yes. Nah itu tuh. Coba komen di bawah. Mungkin teman-teman yang sudah pernah pergi ke Eropa sana mungkin semuanya ditulis dalam Portugis gitu, nggak ditulis dalam bahasa Inggris lagi gitu. Mungkin karena mungkin lagi-lagi mungkin karena dua negara ini, Brazil dan Indonesia, kita kan tidak ngomong tentang Portugal kan, Brazil dan Indonesia juga menggunakan bahasa Portugis. Jadi mungkin karena dua negara ini dianggap sama-sama berada di sekitar garis khatulistiwa, Mister gitu. Dan apa namanya? Dia di depan, kita di belakang. Bukan di ujung-ujung. Ya di ujung, tapi sama-sama terlewati kalau nggak salah dengan garis ekwator. Jadi semuanya yang terlewati khatulistiwa harus berbahasa Portugis gitu. Bukan itu maksudnya. Ya itu tadi aku bilang mungkin diramalkan gitu ya. Brazil dan Indonesia akan mencapai pace yang sama dalam kemajuan ekonominya. Dua-duanya kan penghasil kopi terbesar kan di Indonesia, di dunia. Just deep my mouth lah. You keep talking lah. Gitu. Dua-duanya penghasil kopi terbesar. Kemudian industri pertaniannya kan sama berkembangnya. Cuma karena itu mungkin. Jadi orang Indonesia kalau mau belajar ya ke Brazil belajar ke Indonesia gitu. Jadi tutup mata sama semua negaranya yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Hanya ada Brazil dan Indonesia. Gitu nggak ya? Mau diarahin ke optimis? Aku juga kurang ya. Jadi tetap kurang ya. Yeah, you try your best actually. To connect the quite impossible to connect gitu. I appreciate your effort. Wah, luar biasa banget anak-anak muda Malaysia ini sudah, walaupun kecil di umur yang sangat dini, tapi mereka sudah so to the world. I can contribute something to the kemajuan atau kemaslahatan banyak umat. Gitu. Walaupun ini pasti di bawah bimbingan guru yang sangat aktif, tapi tidak mungkin terrealisasi kalau siswanya menolak. Yes. Ya kan, diberikan advice, diberikan waktu konsultasi dan keterbukaan teknologi, terbukaan ide seperti ini. Kalau sudah menolak, pasti gurunya juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan ini diperlukan kolaborasi untuk banyak pihak juga. Ternyata bisa online psychologist juga, diskusi ataupun curhat seperti itu terdapat juga di aplikasi tersebut gitu. Jadi luar biasa banget. Jadi aplikasinya tidak aplikasi ecek-ecek aja kalian-kalian aja, tapi memang aplikasinya sangat berkualitas. Dan why Malaysia dinobatkan sebagai sekolah terbaik di dunia dengan kategori penunjang kesehatan gitu ya tadi ya. Kategori kesehatan seperti itu untuk umum seperti itu. Jadi moral value-nya adalah in this digital era, don't even think about leaving your English book at your home or bury it. Karena segala bentuk wawasan baru, international language itu semuanya banyak sekali yang tertulis dan terkitabkan dalam bahasa Inggris. Betul sekali. Ya, lihat aja sekitar kita saat ini ya gitu. Yang real-real aja kalau saya. Olah-olah. Nanti saya ketemu Uncle datang ke Kuala Lumpur. Uncle sudah nggak mau ngomong sama saya. I don't understand you again, Sastra. Stop talking. Terus aku Uncle. Olah todos. Okay, I'm the one. Wow, interesting. Gimana komen kalian nih? Oke, boleh memberikan komen di kolom komentar di bawah ini ya, guys. Okay, guys, that's all from us. Hope you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up.
And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Ada Super Mas Promas in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Hola. Goodbye itu apa? Ciao. Ciao. Oh iya. Ciao Bella. Ciao Bella. Bye everyone.